Kalian adalah tiada, dasar dari ketiadaan. Kemudian kalian Allah hidupkan dalam rahim. Ini adalah sejenis proses perjalanan kita Allah mengungkap dalam Al-Quran. Setelah pertama kita setetes mani di dalam sulbi orang tua kita, fa ahyakum, lalu Allah hidupkan dalam rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama selalu kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita sudah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Jamaah salat maghrib dan Isya yang dirahmati Allah, sambil kita niatkan i'tikaf supaya dapat pahala, kemudian diisi dengan sedikit pengajian. Semoga Allah memberi rahmat bagi kita. Sambungan tafsir Al-Jalalain ayat 26. Ya, sama nawira 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu bahwa menjadikan perumpamaan ma ba'udah, seekor nyamuk, fama fauqaha, dan binatang-binatang yang lebih besar daripadanya nyamuk. Maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka yakin sesungguhnya perumpamaan tersebut adalah hak, benar daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan,
Madza aradallahu bihadza masalah. Untuk apa Allah menjadikan ini perumpamaan? Yudhillu bihi katsira. Menyesatkan. Yudhillu bihi katsira, menyesatkan dengan perumpamaan ini banyak daripada orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak yang dapat petunjuk dengan perumpamaan ini. Wa ma yudhillu bi illal fasikin, dan tidaklah sesat dengan perumpamaan ini illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 26 ini, asbabul nuzulnya bahwa orang-orang kafir mengatakan sebuah perkataan mendiskreditkan, mengecilkan, menghina perumpamaan yang Allah buat. Mereka mengatakan, kenapa Allah yang maha besar, Quran yang maha mulia ini menjadikan perumpamaan hanya seekor lalat, seekor nyamuk yang sangat kecil, yang menurut pandangan sebagian orang, yang orang itu ingkar kepada Allah, adalah hina. Masa Al-Quran yang sangat mulia, Allah maha besar, membuat contoh pada nyamuk, diucok contoh pada nyamuk. Untuk apa? Kata mereka, kepu ya contoh pada nyamuk. Ba'udah, pentafsir mengatakan mufrad daripada bu'ud. Ba'udah wa huwa sigharul baq, nyamuk yang paling kecil. Allah membuat nyamuk banyak jenis. Salah satunya adalah namanya ba'udah, nyamuk yang kecil itu, sigharul baq. Ada binatang yang lebih kecil daripada nyamuk, Allah buat sangat banyak. Tapi Allah tidak malu membuat perumpamaan dengannya seekor nyamuk. Kenapa? Orang-orang yang beriman, mereka mengetahui perumpamaan ini adalah hak daripada Tuhan mereka. Allah ingin mengatakan kebenaran. Kebenaran artinya kebesaran ciptaan Allah pada seekor nyamuk yang kecil. Seekor nyamuk yang kecil menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. 1400 tahun yang lalu Al-Quran di saat diturunkan kepada Nabi, banyak orang yang bertanya-tanya tentang itu. Tapi orang beriman ini yakin pasti ada sesuatu. Terjawab di masa abad modern setelah dilakukan penelitian terhadap nyamuk. Pakai mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Ternyata nyamuk ciptaan Allah yang Allah cantumkan perumpamaannya dalam Al-Quran ternyata sangat luar biasa. Bayangkan setelah diteliti oleh peneliti, ternyata nyamuk memiliki 100 mata. 100 mata, hewan kecil. Dan nyamuk memiliki 3 jantung, 48 gigi, dan di kaki nyamuk
punya 6 alat Allah ciptakan yang untuk memotong tubuh kita. Sebelum dimasukkan jarumnya atau belalainya ke dalam tubuh kita dicincang. Lalu nyamuk Allah berikan perangkat pembius, obat bius, sehingga tidak terasa cincangan nyamuk masuk ke dalam. Dan nyamuk ternyata punya alat detektor, bahasanya deteksi suhu tubuh. Di mana orang bila gelap tidak nampak, nyamuk itu punya naura. Dideteksi nyampan kekuasaan Allah pada seekor nyamuk. Ternyata nyamuk ini makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa kalau orang mau berpikir dan menelitinya. Dan nyamuk yang kecil bisa membunuh seekor gajah yang sangat besar. Juga pernah terjadi nyamuk dalam tafsir disebutkan membunuh Namrud yang sangat besar kekuasaannya dibunuh oleh seekor nyamuk. Tidak dikirim, Allah tidak mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang pembesar itu, Namrud yang angkuh. Allah kirim seekor nyamuk untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Bagi orang yang berpikir bahwa nyamuk ini merupakan perumpamaan yang sangat hebat. Seandainya manusia, para profesor seluruh dunia, mereka bersatu, juga jin seluruh dunia bersatu, para malaikat bersatu ingin membuat seekor nyamuk, tidak mampu. Secanggih yang kepegang nyamuk, tanggap remeh, wate sederhana, edang wate, mati, semprot mati. Ternyata kalau kita teliti nyamuk ini sangat luar biasa, anatomi tubuhnya, perangkat tubuh nyamuk luar biasa kepegang Allah. Orang beriman mengambil iktibar tersebut hak daripada Tuhannya. Orang kafir mereka mengatakan, buat apa Allah buat perumpamaan yang demikian? Dan banyak orang karena perumpamaan ini Allah sesatkan. Bukan sesat karena itu main-main Al-Quran. Kote gepegat perumpamaan dengan seekor binatang yang hina. Apa Al-Quran main-main? Tidak. Allah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Ya. Dan banyak orang yang mendapat petunjuk karena ciptaan Allah ini, karena mereka meneliti bahwa kekuasaan Allah rupanya tidak memiliki batas. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang meruntuhkan janji dengan Allah, mim ba'di mitsaqi, setelah mereka berjanji kepada Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Apa itu minal iman, kata pentafsir, daripada iman dengan Nabi, warahim, dan menyambung silaturahmi, wa ghairi dzalik, dan selain demikian. Wa yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi?
Pentafsir mengatakan limasirihim ilan nar al-mu'abbadati alaihim. Karena mereka ditempatkan ke dalam neraka yang abadi di atas mereka. Orang-orang yang meruntuhkan janji Allah, janji dengan Allah ini, mereka sudah berjanji kepada Allah untuk bahwa beriman kepada Nabi Muhammad. Dalam tafsir Sawi dijelaskan, terjadi janji, yaitu Allah mengambil janji setiap nabi bersama umatnya, mulai daripada Nabi Adam hingga kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa apabila nanti datang seorang yang bernama Muhammad utusan Allah, mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad yang janji. Yang kedua, mereka harus menolong Nabi tersebut. Allah ambil janji semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa dan para umatnya melalui para nabi. Allah beritahukan, itulah janji yang Allah ikat kepada manusia. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabi lamma ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum. Ayat tersebut menunjukkan bahwa para nabi dan umatnya harus berpegang teguh, mengambil janji bahwa mereka nanti waktu datang Nabi Muhammad, mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka harus menolong Nabi Muhammad. Fanaqadhu dzalika, maka mereka meruntuhkan janji tersebut. Bitabdilihim iyaha, dengan mengganti, merubah-rubah. Dalam Taurat nama nabi kalau disebutkan, dalam Injil nama Nabi Muhammad disebutkan, disembunyikan oleh para ulama Bani Israel, ulama Nasrani, disembunyikan. Itulah makna mereka meruntuhkan janji setelah mereka mengikat, Allah ikat janji kepada mereka. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, alladzina yanquduna ahdallah. Ya, mereka meruntuhkan janji yang telah mereka ikat dengan Allah. Mim ba'di mitsaqi wa yaqta'un, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang pertama, para nabi itu bersambung-sambung dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Dan ada informasi bahwa harus siapa nanti salah seorang daripada umat Nabi atau Nabi yang berjumpa Nabi Muhammad, maka mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad. Dengan catatan agama atau kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad itu gugur, mensok. Maka terakhir nanti secara tauhid, akidah bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Lalu Nabi Isa akan ikut syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Isa gugur. Karena dengan datangnya Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa gugur. Payah ikut Nabi Muhammad. Itu janji. Tapi Nabi Isa ikut karena sesuai janji. Tapi banyak orang yang meruntuhkan janji tersebut. Beriman dengan Nabi diruntuhkan. Dan yang lain dalam tafsir mengatakan bukan hanya janji. Manusia ini juga saling memutuskan silaturahmi. Dengan cara macam-macam. Wa yufsiduna fil ard, mereka saling merusak dunia ini. Dengan apa? Bil ma'asi
wa tanwiq anil iman, dengan maksiat-maksiat dan dengan menghalangi untuk orang beriman. Ulaika mausufuna bima zukir. Ulaika ini disifatkan kepada orang-orang yang meruntuhkan janji tersebut. Pentafsir mengatakan bahwa mereka ini bakal rugi. Apa kerugian mereka? Yaitu Allah sediakan mereka adalah neraka yang kekal abadi. Nah, itu tafsirnya. Selanjutnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mengingkari, hai ahli Mekah, kata Allah, billah dengan Allah, wa kuntum amwatam, padahal kalian dulu adalah mati. Sebelumnya kalian nggak ada apa-apa. Amwat artinya nutfan fil aslab. Kalian hanya nutfah pada sulbi. Artinya cuma setetes mani dalam sulbi. Nutfah. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu fil arham, dalam rahim, wa dunia, dan dalam dunia, yang fiqhu yang yunfakhu ruh atau yang fiqhu ruh, yang ditiupkan ruh, fikum pada kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu lagi. Inda intihai ajalikum, ketika ajalmu datang. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Bil ba'si, dengan hari bangkit. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Artinya turadduna ba'dal ba'si, kalian dikembalikan kepada Allah setelah dibangkitkan. Wa yujazikum bi'amalikum, maka kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan kepada orang-orang yang kafir, yaitu penduduk kota Mekah, di saat mereka itu masa Nabi Muhammad, mengatakan, bagaimana kamu dapat mengingkari Tuhanmu? Suruh mereka berpikir sama Allah. Bagaimana kalian bisa mengingkari bahwa Allah ini maha kuasa, maha menghidupkan, padahal dulu kalian tidak punya apa-apa. Artinya kalian sebelumnya tidak ada apapun. Bukan apapun. Kalian adalah tiada, dasar dari ketiadaan. Kemudian kalian Allah hidupkan dalam rahim. Ini adalah sejenis proses perjalanan kita Allah mengungkap dalam Al-Quran. Setelah pertama kita setetes mani di dalam sulbi orang tua kita, fa ahyakum, lalu Allah hidupkan dalam rahim. Kemudian di dalam rahim tersebut ada proses. Proses terjadi. Menggumpal jadi embrio. Kemudian Allah tiupkan ruh. Pada saat 120 hari kamu di rahim ibu kamu, Allah tiupkan. Allah wakilkan seorang malaikat, Allah tiupkan ruh 120 hari. Sesuai dengan hadis sahih. Allah tiupkan ruh. Kemudian kamu, Allah setelah kamu hidup dalam dunia, lahir ke dalam dunia, kemudian ketika itu Allah cabut ruh kamu. Cabut nyawa oleh Allah. Dan tiada satu orang pun manusia di dalam dunia ini yang tahu kapan dia akan Allah cabut nyawa. Kemudian setelah ajal kamu nanti ada waktu kamu akan dibangkitkan sama Allah, yaitu namanya Yaumul Ba'ats, hari bangkit, dihidupkan kembali. Makna yuhyikum, setelah kamu mati, kamu dihidupkan lagi. Setelah kamu dihidupkan lagi di hari bangkit, kemudian setelah melalui proses yang sangat panjang, ada hari mahsyar, ada hari mizan. Setelah itu baru kamu mengalami yaumul jazah, hari pembalasan. Kalau kamu baik di dunia,
mengerjakan amalan-amalan salih, kamu akan Allah balas dengan surga. Itu yaumul jazaa. Artinya turadduna bidal ba'dal ba'si. Seandainya kamu berbuat curang, menyeleweng di dalam dunia, dan berbuat maksiat dan dosa-dosa, akan Allah balas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah kuatkan ayat tersebut menjelaskan siapa sebenarnya Tuhanmu itu yang telah menjadikan rentetan peristiwa kamu hidup di dunia ini sampai hari kemudian, yaitu adalah Tuhan yang mencipta kamu ma fil ardi, dan mencipta apa-apa yang ada di dunia ini semuanya. Ya, semuanya. Semua jenis Allah ciptakan di dalam dunia ini. Mulai daripada batu, kayu, dan segala unsur-unsur alam ini, daripada unsur tanah, api, angin, air, dan sebagainya. Allah jadikan. Summa kemudian Allah beristiwa ke langit. Maka kemudian Allah menjadikan langit ini 7 lapis. Dan Allah dengan segala sesuatu itu sangat mengetahui. Ya, pentafsir menjelaskan makna ayat ini, karena ayat ini mengandung makna multitafsir. Di ayat ini juga banyak orang yang berbeda pendapat tentang ayat ini. Apa makna sebenarnya? Karena ada kata-kata di ayat ini, Allah setelah menjadikan langit dan isinya, kemudian Allah istiwa. Saya selaku pribadi memaknai istiwa itu dengan istiwa saja. Karena ada sebagian kita lihat tafsir atau terjemahan memaknainya dengan istiwa yang bersemayam. Menurut hemat daripada Al-Fakir bil ilmi, bahwa arti bersemayam ini setelah kita periksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna bersemayam rupanya duduk bersila. Duduk bersila. Seandainya kita maknai istiwa ini dengan duduk bersila, Maha suci Allah. Sebagian ulama mengatakan terjadi penyerupaan dengan makhluk yang berefek kepada offset, keluar daripada jalur. Maknanya istiwa. Di dalam ayat ini banyak ulama yang artinya berpendapat, terutama ulama mutaakhirin, mereka mentakwil ayat ini. Meskipun sebagian saudara-saudara kita, maaf, di dalam tanda kutip, sedikit saya jelaskan karena ada yang berbeda pemahaman dengan kebanyakan ulama-ulama Aceh atau Asy-Syafi'iyah dengan makna istiwa itu. Mereka tidak setuju takwil. Mereka oke kalau menurut kita tidak setuju takwil. Katanya serahkan makna pada Allah. Oke, tapi jangan memaknai. Bila mana kita maknai, itulah berbahayanya. Kita maknai istiwa, duduk bersila, kacau. Allah kagak duduk bersila. Kacau maknanya. Boleh
saudara kita tidak takwil, tidak setuju takwil, tapi tafwid tanzih. Serahkan maknanya pada Allah seperti metode salaf. Ulama salaf mereka tidak takwil dari Nabi karena waktu menerima informasi istiwa pada Nabi, kepubuat bak Nabi roje ulama salaf. Hana tanya kiban makna istiwanya. Istiwa kah ke istiwa. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan kaifiyatuhu majhulan. Kaifiat tidak berkaifiat. Bila mana kita maknai dengan seperti yang ada salah satu Quran terbitan Indonesia memaknai bersemayam, dan saya secara pribadi, ini bukan kita bawa ke umum, secara pribadi saya kurang sepakat dengan makna bersemayam. Kurang sepakat. Gimana kurang sepakatnya? Karena berbentuk seperti manusia dulu, makhluk yang dulu. Kalau seandainya saudara kita yang tidak mau takwil itu memaknai dengan bersemayam, itu kita tidak terima. Tapi kalau tafwid, ya istiwa tidak maknai. Oke. Tapi solusi diberikan oleh ulama mutaakhirin, jangan sampai nanti artinya generasi-generasi kita selanjutnya di saat melihat maknanya mereka kacau pikiran, maka ditakwil. Ditakwillah ayat tersebut dengan Allah ini menguasai. Seperti kata-kata yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan. Yad. Tangan kalau kita maknai tangan. Makanya ditakwil maknanya yad. Kekuasaan. Boleh, tapi jangan itu kita tidak boleh. Itu masalah yang terjadi sebagian daripada saudara-saudara kita yang tidak menerima solusi mutaakhirin. Ya, jadi sebenarnya kalau mutaakhirin tahu, ulama mutaakhirin bahwa tafwid ada, takwil juga memberikan solusi takwil. Takwil dengan bagaimana? Takwil dengan ma yaliku billah. Takwil dengan sesuatu yang layak dengan Allah. Beta takwil. Beta takwil maknanya ana layak. Jangan makai rela. Takwil dengan makna yang layak dengan Allah. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan makna istiwa penjagaan. Nah, tafsir Al-Jalalain istiwa artinya memaknai dengan yang layak baginya. Hanabuh makna sesuatu yang layak. Istiwa ke istiwa. Ya, ini yang berbeda. Mufassir menjelaskan. Kenapa? Di mana sumber perbedaan ini terjadi pada surat Ali Imran ayat 7. Semenjak puluhan tahun yang lalu sudah berbeda konsep, yaitu pada ayat tentang huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ini ayat ini. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru ilal ulul albab. Nah, ini ayat sumber perbedaan pendapat besar, yaitu dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu hai Muhammad. Di antara isi Quran ini ada ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini ayat yang sudah jelas artinya. Dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat artinya ayat ini ayat yang butuh dimaknai dengan benar. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, kata Allah, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk mentakwilnya dengan
catatan mereka ingin menimbulkan fitnah. Padahal kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wiluhu, tidak ada yang mengetahui takwil ayat tersebut illallah, kecuali Allah. Dan tidak ada mutaakhirin memaknai warasikun, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali orang yang sudah sangat mendalam dalam ilmu pengetahuan. Ar-rasikhuna fil ilmi. Ini catatan kecil kita. Di sini terjadi perbedaan antara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau secara nahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Warasikhun waw ibtida. Ini nahu kepegang nahu betul. Karena perlu, penting, saya anggap ini penting dalam tafsir. Di sini warasikun sebagian ulama mengatakan ibtida. Seandainya ini ibtida, berarti Al-Qur'an enggak boleh takwil. Kalau genyo berarti. Tapi ada solusi saboh tu dalam ayatnya, ada pentafsir. Dan hasil daripada Al-Fakir baca dalam kitab Aqawilus Siqat. Aqawilus Siqat kabi. Ya udah. Aqawilus Siqat itu dijelaskan bahwa waw boleh waw ataf. Waktu waw ataf sambung ayatnya, menyewaw ibtida berarti ayatnya putus. Kalau waw ataf dua yang bisa takwil. Satu Allah yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat, yang satu lagi orang yang sudah rasih fil ilmi. Tapi ada dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa secara nahu boleh di ataf. Sehingga mutaakhirin ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang multi tafsir maknanya mentakwil, kasih solusi untuk para generasi supaya mereka tidak jadi mujassimah. Artinya orang-orang yang mengatakan Allah itu bertubuh. Itu makna mujassimah. Untuk memelihara generasi daripada mujassimah, artinya orang yang mengatakan wajah Allah itu wajah haju lagi gedanya, yadun Allah, tangan lagi manusia, nyan mujassimah. Ya, tapi makanya diberikan solusi oleh para mufassir dan para ahlul ilmi bahwa ayat ini ternyata bisa di ataf. Itu ulama mutakhirin kebanyakan mereka memegang makna ataf. Ataf maknai arti hubungan, ayat ini berhubungan. Kalau ibtida, ayat ini putus hubungan dengan ayat selanjutnya. Disitulah terjadi perbedaan sampai saat ini apa makna istiwa tersebut. Ya, itu demikian. Sudah sangat jelas ya. Yang kedua deh. Ya. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kesalahan dan kealpaan itu adalah merupakan kekurangan daripada ilmu daripada Al-Fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.